Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedih tak diajarkan syariat dan tak bermanfaat. Bersedih itu sangat dilarang. Ini ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Janganlah bersedih atas mereka. Kalimat ini disebut berulang kali dalam beberapa ayat Al-Quran dan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dan janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Adapun firman Allah yang menunjukkan bahwa kesedihan atau bersedih itu tak bermanfaat apapun adalah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bersedih itu hanya akan memadamkan kobaran api semangat, meredakan tekad, dan membekukan jiwa. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam yang membuat tubuh menjadi lemas tak berdaya. Mengapa demikian? Tak lain karena kesedihan hanya memiliki daya yang menghentikan dan bukan menggerakkan. Dan itu artinya sama sekali tidak bermanfaat bagi hati. Bahkan kesedihan merupakan satu hal yang paling disenangi setan. Maka dari itu, setan selalu berupaya agar seorang hamba bersedih untuk menghentikan setiap langkah dan niat baiknya. Ini telah diperingatkan Allah dalam firman-Nya di dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan supaya orang-orang mukmin berduka cita. Syahdan Rasulullah SAW melarang 3 orang yang sedang berada dalam satu majelis demikian. Janganlah 2 orang di antaranya saling melakukan pembicaraan rahasia tanpa disertai yang ketiga, sebab yang demikian itu akan membuatnya yang ketiga berduka cita. Dan bagi seorang mukmin, kesedihan itu tidak pernah dianjurkan. Soalnya kesedihan merupakan penyakit yang berbahaya bagi jiwa. Karena itu pula, setiap muslim diperintahkan untuk mengusirnya jauh-jauh dan dilarang tunduk kepadanya. Islam juga mengajarkan kepada setiap muslim agar senantiasa melawan dan menundukkannya dengan segala peralatan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedih itu tidak diajarkan dan tidak bermanfaat. Maka dari itu, Rasulullah SAW senantiasa memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari kesedihan. Beliau juga selalu berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka cita. Kesedihan adalah teman akrab kecemasan. Adapun perbedaannya antara keduanya adalah manakala suatu hal yang tidak disukai hati itu berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi, ia akan membuahkan kecemasan. Sedangkan bila berkaitan dengan persoalan masa lalu, maka ia akan membuahkan kesedihan.
Dan persamaannya, keduanya sama-sama dapat melemahkan semangat dan kehendak hati untuk berbuat suatu kebaikan. Kesedihan dapat membuat hidup menjadi keruh. Ia ibarat racun berbisa bagi jiwa yang dapat menyebabkannya lemah semangat, kritis gairah, dan galau dalam menghadapi hidup ini. Dan itu akan berujung pada ketidakacuhan diri pada kebaikan, ketidakpedulian pada kebajikan, kehilangan semangat untuk meraih kebahagiaan, dan kemudian akan berakhir pada pesimisme dan kebinasaan diri yang tiada tara. Meski demikian, pada tahap tertentu, kesedihan memang tidak dapat dihindari dan seseorang terpaksa harus bersedih karena suatu kenyataan. Berkenaan dengan ini, disebutkan bahwa para ahli syurga ketika memasuki syurga akan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami." Quran Surat Fatir ayat 34. Ini menandakan bahwa ketika di dunia mereka pernah bersedih sebagaimana mereka tentu saja pernah ditimpa musibah yang terjadi di luar ikhtiar mereka. Hanya ketika kesedihan itu harus terjadi dan jiwa tidak lagi memiliki cara untuk menghindarinya, maka kesedihan itu justru akan mendatangkan pahala. Itu terjadi karena kesedihan yang demikian merupakan bagian dari musibah atau cobaan. Maka dari itu, ketika seorang hamba ditimpa kesedihan, hendaknya ia senantiasa melawannya dengan doa-doa dan sarana-sarana lain yang memungkinkan untuk mengusirnya. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 92, Allah berfirman, "Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.' Lalu mereka kembali dengan mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." Demikianlah mereka tidaklah dipuji dikarenakan kesedihan mereka semata, tetapi lebih dikarenakan kesedihan mereka itu justru mengisyaratkan kuatnya keimanan mereka. Pasalnya, kesedihan mereka berpisah dengan Rasulullah adalah dikarenakan tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang munafik yang tidak merasa bersedih dan justru gembira manakala tidak mendapatkan kesempatan untuk turut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kesedihan yang terpuji, yakni yang dipuji setelah terjadi, adalah kesedihan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan suatu ketaatan atau dikarenakan tersungkur dalam jurang kemaksiatan. Dan kesedihan seorang hamba yang disebabkan oleh kesadaran bahwa kedekatan dan ketaatan dirinya kepada Allah sangat kurang. Maka hal itu menandakan bahwa hatinya hidup dan terbuka untuk menerima hidayah dan cahayanya. Sementara itu, makna sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, "Tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah kesedihan, kegundahan, dan kerisauan kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosanya," adalah menunjukkan bahwa kesedihan, kegundahan,
dan kerisauan itu merupakan musibah dari Allah yang apabila menimpa seorang hamba, maka hamba tersebut akan diampuni sebagian dosa-dosanya. Dengan begitu, hadis ini berarti tidak menunjukkan bahwa kesedihan, kegundahan, dan kerisauan merupakan sebuah keadaan yang harus diminta dan dirasakan. Bahkan seorang hamba justru tidak dibenarkan meminta atau mengharap kesedihan dan mengira bahwa hal itu merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan, diridhoi, atau disyariatkan Allah untuk hambanya. Sebab jika memang semua itu dibenarkan dan diperintahkan Allah, pastilah Rasulullah SAW akan menjadi orang pertama yang akan mengisi seluruh waktu hidupnya dengan kesedihan-kesedihan dan akan menghabiskannya dengan kegundahan-kegundahan. Dan hal itu jelas sangat tidak mungkin, karena sebagaimana kita ketahui, hati beliau selalu lapang dan wajahnya selalu dihiasi senyuman. Hatinya selalu diliputi keridhaan dan perjalanan hidupnya selalu dihiasi dengan kegembiraan. Memang dalam hadis Hindun Ibnu Abi Halah tentang sifat Nabi SAW disebutkan bahwa sesungguhnya dia selalu bersedih. Namun hadis ini ternyata kurang dapat dipercaya. Sebab dalam silsilah perawinya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal. Selain itu, muatan hadis ini pun jelas sangat bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin Rasulullah dikatakan selalu dirundung kesedihan? Bukankah Allah telah melindungi beliau dari kesedihan yang berkaitan dengan urusan keduniaan dan semua unsur-unsurnya, melarangnya agar tidak bersedih atas perilaku orang-orang kafir dan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu maupun yang belum terjadi. Nah, dari manakah sumber kesedihan itu? Bagaimana pula kesedihan itu dapat menembus pintu hati beliau? Dan dari jalan manakah kesedihan itu dapat menyusup ke dalam lubuk hatinya? Bukankah beliau SAW senantiasa hatinya diliputi zikir, jiwanya dialiri semangat istiqomah, pikirannya selalu dibanjiri hidayah Rabbaniyah, dan hatinya senantiasa tentram dengan janji Allah serta rela dengan semua ketentuan dan perbuatannya? Bahkan Rasulullah adalah orang yang terkenal ramah dan murah senyum, sebagaimana dilukiskan oleh salah satu gelarnya sebagai seseorang yang murah senyum. Siapa saja membaca, menghayati, dan mendalami sejarah perjalanan hidup beliau dengan seksama dan menyeluruh, maka ia akan mengetahui bahwa Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini untuk menghancurkan kebatilan, mengusir kesuntukan, kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan, serta membebaskan jiwa dari tekanan keraguan-raguan, kebingungan, kegundahan, dan keguncangan. Bersamaan dengan itu, beliau juga diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia dari segala bentuk hawa nafsu yang membinasakan. Maka begitulah betapa banyaknya karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada manusia. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai hati yang senantiasa bersedih. Namun hadis ini ternyata tidak memiliki sanad, jalur periwayatan, dan perawi yang jelas, alias kurang dapat dipercaya. Singkatnya, hadis ini jelas kurang dapat dipertanggungjawabkan kesohihannya. Selain itu,
Hadis ini juga tidak dapat dikategorikan sahih karena sangat bertentangan dengan ajaran agama dan tuntunan syariat. Dan kalau memang khobar hadis itu akan dianggap sahih, maka penjelasannya adalah demikian. Kesedihan itu adalah salah satu musibah dari Allah yang ditimpakan kepada hambanya untuk mengujinya. Artinya, jika hamba tersebut mampu menghadapinya dengan kesabaran, maka sesungguhnya Allah mencintai kesabaran orang tersebut dalam menghadapi cobaan ini. Demikianlah, maka merupakan kesalahan besar bagi orang-orang yang memuja kesedihan, senantiasa berusaha menciptakan kesedihan, dan mencoba membenar-benarkan kesedihan mereka dengan dalih bahwa syariat telah menganjurkan dan memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Sebab pada kenyataannya, dalil-dalil syariat melarang hal itu. Bahkan, syariat justru memerintahkan setiap manusia agar tidak bersedih dan selalu ceria. Hadis lain menyebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memancangkan sebuah gemuruh ratapan di dalam hatinya. Dan apabila Dia membenci seorang hamba, maka Dia akan menanamkan seruling nyanyian di dalam dadanya. Memang hadis ini bersumber dan berasal dari Israiliyat, mitos bangsa Israel. Ada pula yang mengatakan bahwa hadis ini termaktub dalam Taurat. Meski demikian, perkataan ini memiliki pesan makna yang benar. Sebagaimana sering kita lihat, orang mukmin akan senantiasa bersedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Sementara orang yang durhaka akan senantiasa lalai, tidak pernah serius, dan berdendang kegirangan justru karena dosa-dosanya. Dan kalaupun ada kesedihan yang menimpa orang-orang soleh, maka itu tak lebih dari sebuah penyesalan terhadap kebaikan-kebaikan yang terlewatkan, ketidakmampuan mereka mencapai derajat yang tinggi, dan kesadaran bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Demikianlah alasan yang mendasari kesedihan ini berbeda dengan alasan yang mendasari kesedihan orang-orang yang durhaka. Mereka bersedih karena tidak mendapatkan keduniaan, keindahan, dan kenikmatan duniawi. Kesedihan, kegundahan, dan kegelisahan mereka adalah karena keduniaan, untuk keduniaan, dan di jalan menuju keduniaan. Dalam sebuah firman, Allah menceritakan keadaan seorang nabi dari Bani Israel demikian. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya kepada anak-anaknya. Quran Surat Yusuf ayat 84. Ayat ini mengabarkan tentang kesedihan Nabi Yakub saat harus kehilangan anak yang menjadi kekasihnya. Ini merupakan kabar bahwa cobaan tersebut sama beratnya dengan musibah atau ujian yang dirasakan oleh seseorang saat dipisahkan dengan buah hatinya. Betapapun, ayat di atas hanya sekadar memberi kabar dan lukisan tentang beratnya cobaan seorang nabi. Dan itu bukan berarti bahwa kesedihan seperti itu diperintahkan atau dianjurkan. Bahkan justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari segala kesedihan. Sebab sebagaimanapun kesedihan adalah laksana awan tebal,
malam pekat yang panjang, dan aral panjang yang melintang di tengah jalan ke arah kemuliaan. Selain Abu Uthman Al-Jabari, semua ahli sufi sepakat bahwa bersedih karena perkara duniawi itu tidak terpuji. Menurut Abu Uthman, kesedihan itu, apapun bentuknya, adalah sebuah keutamaan dan tambahan kebajikan bagi seorang mukmin, yakni dengan syarat bila kesedihan itu bukan dikarenakan suatu kemaksiatan. Ia juga mengatakan bahwa kalau kesedihan itu tidak diwajibkan secara khusus, maka ia diwajibkan secara sarana mensucikan diri. Syahdan ada pula yang berkata, tidak diragukan lagi bahwa kesedihan merupakan ujian dan cobaan dari Allah, sebagaimana halnya penyakit, kegundahan, dan kegalauan. Namun jika dikatakan bahwa kesedihan adalah tingkatan yang harus dilalui seorang sufi, adalah tidak benar. Atas dasar itu, sebaiknya kita berusaha untuk senantiasa gembira dan berlapang dada. Jangan lupa memohon kepada Allah agar selalu diberi kehidupan yang baik dan diridhoi, kejernihan hati, dan kelapangan pikiran. Itulah kenikmatan di dunia. Betapapun sebagian ulama mengatakan bahwa di dunia ini terdapat surga, dan barang siapa tidak pernah memasuki surga dunia itu, maka ia tidak akan masuk surga akhirat. Allah adalah satu-satunya zat yang pantas kita mohon agar melapangkan hati kita dengan cahaya iman, menunjukkan hati kepada jalannya yang lurus, dan menyelamatkan kita kehidupan yang susah dan menyesakkan. Bersedih tidak diajarkan syariat dan tidak pula bermanfaat. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.